Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial IoT kita. Kita akan membuat sebuah tutorial sederhana, yaitu bagaimana cara mengirim dan menampilkan nilai sensor di halaman website menggunakan soket UDP tanpa menggunakan database. Penasaran? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan coba membuat sebuah tutorial sederhana yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu bagaimana cara mengirim dan menampilkan nilai sensor di halaman website kita tanpa menggunakan database. Kita akan memanfaatkan teknik pengiriman menggunakan soket UDP. Sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik Sobat Koper, ada 3 tahapan nanti yang akan kita lakukan di video tutorial kita kali ini. Seperti biasa, ciri khas Kodim Perangkat kita akan bahas step by step. Langkah pertama yang nanti akan kita lakukan adalah kita akan merangkai semua komponen yang kita punya. Kemudian yang kedua, nanti kita fokus dulu ke tampilan websitenya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita fokus ke program untuk node MCU-nya. Baik Sobat Koper, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu komponen-komponen yang akan kita pergunakan di video tutorial kita kali ini. Yang pertama di sini saya masih menggunakan node MCU versi 3 Lolin, ya, node MCU ESP8266 versi 3 Lolin. Kalau Sobat Koper punya versi yang berbeda, tidak jadi masalah karena programnya sama saja. Kemudian yang kedua, untuk sensornya di sini saya menggunakan sensor DHT11. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa selalu menggunakan DHT11? Karena sensor ini biasanya umum dimiliki oleh para pegiat-pegiat IoT. Ya, jadi yang terpenting sebenarnya di sini bukan masalah sensornya, tapi bagaimana cara pengiriman datanya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, di sini juga saya masih menggunakan breadboard untuk tempat merangkai komponen kita nantinya. Kemudian kabel jumper, sesuaikan kebutuhan saja. Di sini karena saya menggunakan DHT11 yang kaki 3, maka kabel jumper yang saya butuhkan cuma 3 saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kabel data. Nah, semua komponen ini detailnya Sobat Koper bisa lihat di bagian deskripsi video ini. Sobat Koper bisa siapkan dulu sebelum mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ingat, kita akan bahas step by step. Jangan dilompat-lompati videonya agar semua informasi yang tersampaikan bisa diterima dengan baik. Baik Sobat Koper, kita langsung saja masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita rangkai dulu semua komponen atau bahan yang kita punya ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua bahan atau komponen kita sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Langkah berikutnya kita akan fokus ke tampilan webnya terlebih dahulu ya, untuk interface guna menampilkan nilai sensor nanti yang dikirimkan dari node MCU. Nah, untuk pembuatan websitenya saya sudah menyediakan sebuah bahan kecil ya. Link downloadnya sudah saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Silakan Sobat Koper copy linknya kemudian dipaste di browser. Nanti kemudian bisa langsung Sobat Koper download ya. Oke, kita download dulu bahannya. Di sini saya buka browser, kemudian saya paste link downloadnya. Sekali lagi link download ini sudah saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Kalau sudah dipaste di browser langsung di enter saja Sobat Koper. Oke, ini ukuran filenya kecil saja ya. Nama filenya itu adalah socketsensor.zip. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, Sobat Koper bisa langsung download saja. Baik, ini ukuran filenya cuma 65 KB saja. Ya, kalau sudah silahkan disimpan, kemudian di OK. Kalau sudah berhasil di-download, kita langsung buka saja. Oke, kemudian, nah di sini nanti akan ada sebuah file socketsensor.zip ya. Nah, ini langsung Sobat Koper ekstrak saja. Kita ekstrak here. Nah, kemudian nanti kalau kita buka foldernya, nanti isinya itu ada 2 folder di dalamnya ya. Nah, yang pertama itu ada folder image. Isinya itu, ini sebenarnya image ini opsional saja. Silakan nanti Sobat Koper ganti dengan gambar yang Sobat Koper punya ya. Kalau di sini saya menampilkan nanti logo Kodim Perangkat.
Nah, kemudian folder yang kedua itu adalah folder jQuery. Ini tujuannya nanti adalah untuk digunakan menampilkan nilai sensor secara real time ya, seperti di video-video kita sebelumnya. Cuma bedanya di sini, nanti kita tidak menggunakan database. Baik Sobat Koper, selanjutnya karena nanti kita akan bekerja dengan pemrograman PHP untuk pembuatan websitenya, maka jangan lupa pastikan Sobat Koper sudah menginstal aplikasi XAMPP terlebih dahulu ya. Karena di sini nanti kita akan membutuhkan web server Apache-nya. Nah, kalau sudah, silakan dijalankan dulu XAMPP-nya. Nah, di sini, di video kali ini saya menggunakan versi yang 3.2.2. Nah, nanti Sobat Koper nanti menyesuaikan saja Sobat Koper pakai yang mana. Ya. Nah, kalau sudah, yang kita butuhkan di sini hanya untuk menjalankan web server Apache-nya ya. Nah, ini kalau sudah silakan di-start saja. Oke. Nah, kemudian biasanya di video-video kita sebelumnya kita selalu menggunakan database MySQL-nya. Nah, kali ini kita tidak perlu menjalankan database MySQL-nya karena memang kita tidak menggunakannya nanti. Ya, kita akan mengirim dan menampilkan nilai sensor menggunakan soket UDP. Oke. Nah, kalau sudah dijalankan silakan Sobat Koper close saja. Oke. Nah, kemudian berikutnya silakan pindahkan folder soket sensor ini yang sudah di-download dan diekstrak sebelumnya. Saya cut saja. Seperti biasa ya, letaknya ada di lokal C, kemudian folder XAMPP, kemudian di folder htdocs. Oke, silakan dipaste di sini. Oke. Nah, kalau sudah, ingat tadi nama foldernya adalah soket sensor ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close. Ini juga sementara kita close saja. Baik, langkah berikutnya. Nah, untuk pembuatan web PHP-nya, seperti biasa di video-video sebelumnya juga, saya masih menggunakan text editor Sublime ya. Nah, silakan nanti Sobat Koper menyesuaikan saja. Kalau Sobat Koper suka dengan Sublime, silakan gunakan yang sama. Atau mungkin mau menggunakan Visual Studio Code juga nggak jadi masalah. Kalau saya lebih nyaman dengan Sublime Text ya. Nah, kalau sudah, silakan buka folder soket sensor yang tadi kita copy di folder htdocs-nya ya. Langsung saja file, open folder. Nah, kemudian di lokal C, kemudian folder XAMPP, kemudian folder htdocs, kemudian cari soket sensor ya. Agak di bawah sedikit. Nah, folder soket sensornya, kemudian select folder. Oke. Nah, pastikan isi folder soket sensornya bisa tampil di sebelah kiri sini ya. Tadi ada dua folder di dalamnya, ada folder image, kemudian ada folder jQuery. Baik, Sobat Koper, langkah berikutnya, kita buat dulu interface awalnya untuk menampilkan nilai sensornya ya. Nah, di sini coba kita menggunakan framework Bootstrap ya, untuk mempercantik tampilan yang nanti akan kita buat. Pertama, silakan Sobat Koper bikin dulu file index untuk websitenya. Artinya file index itu nanti yang pertama kali dijalankan ketika websitenya kita akses ya. Nah, caranya bagaimana? Langsung klik kanan di bagian soket sensor, pilih new file, kemudian simpan terlebih dahulu. File, save. Nah, kemudian kasih nama index.php. Ya, pastikan posisinya di dalam folder soket sensor. Index.php, kalau sudah di save saja. Baik. Nah, untuk interface awalnya supaya kita tidak mengetik ribet-ribet gitu ya. Nah, saya mengajak Sobat Koper mengunjungi halaman website untuk Bootstrap-nya. Nah, silakan Sobat Koper buka browsernya, kemudian ketik saja getbootstrap.com. Kenapa kita berkunjung ke sini? Nanti di sini ada starter template atau template awal yang bisa kita pakai untuk bisa membuat tampilan website yang cantik ya. Oke, silakan dibuka saja getbootstrap.com. Nah, kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, silakan get started saja. Nah, kemudian scroll sedikit ke bawah, nanti Sobat Koper akan ketemu dengan tulisan starter template. Nah, kalau sudah ketemu, di sini ada tombol copy, silakan diklik saja. Kemudian ini bisa di-minimize, kemudian kembali ke Sublime text-nya atau text editornya. Di bagian index.php langsung dipaste saja. Paste. Nah, gitu ya.
Oke, nah kalau sudah, ini Sobat Koper bisa simpan terlebih dahulu. Ctrl S. Nah, kalau sudah, Sobat Koper perhatikan. Nah, di bagian starter template yang tadi kita copy ini, ada beberapa bagian yang tulisannya warna abu-abu ini ya. Nah, tulisan warna abu-abu ini adalah tulisan yang dianggap sebagai keterangan biasa atau tidak diaktifkan sebagai perintah. Nah, oleh karena itu, daripada penuh-penuh seperti ini, saran saya kita buang saja. Ya, kita buang saja bagian-bagian yang tidak kita butuhkan ini. Ini saya buang. Oke, kemudian ini juga saya buang supaya nggak penuh-penuh. Ini keterangan biasa juga, mau dibuang silahkan. Oke, nah kemudian ini kita buang atau mau tetap di situ juga nggak apa-apa ya. Artinya ini menjadi keterangan biasa yang tidak akan dieksekusi oleh web servernya nanti pada saat kita jalankan websitenya. Nah, kalau sudah, Sobat Koper bisa simpan kembali file save. Coba kita akses terlebih dahulu ya. Kita akses terlebih dahulu di browser. Silahkan buka browsernya. Kemudian bikin tab baru. Oke, untuk mengaktifkan atau mengakses websitenya, seperti di video-video kita sebelumnya, langsung kita ketik localhost garis miring nama foldernya tadi apa. Tadi nama foldernya adalah socket sensor. Nah, ketika ini kita enter, maka yang dijalankan pertama kali itu adalah file index.php ini. Ya, coba kita enter. Nah, maka tulisan di sini langsung muncul tulisan hello world. Ya, hello world ini dari mana? Ya, tidak lain dari baris program di halaman body ini ya. Di sini ada H1 heading 1 hello world. Oke, ini menandakan bahwa web servernya sudah berjalan dengan baik, kemudian programnya juga untuk starter template-nya juga sudah berjalan dengan baik. Nah, langkah berikutnya kita langsung poles dulu tampilan awalnya ya. Kita akan membuat sebuah tampilan awal untuk nanti dipergunakan menampilkan nilai sensor yang dikirim dari node MCU-nya. Oke, caranya bagaimana? Untuk heading 1 ini saya buang saja. Kita buang saja ya. Fokus di halaman body. Nah, di sini kita akan membuat tampilan untuk menampilkan nilai sensornya. Baik, yang pertama saya mengajak Sobat Koper kita buat dulu tempatnya ya, pembungkusnya dalam bentuk div. Ketik aja div, kemudian tekan tombol tab. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian div ini coba kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas. Kelasnya namanya container. Container itu artinya pembungkus. Ini nanti akan membungkus tampilan awalnya ya untuk menampilkan nilai sensornya nanti. Oke, kemudian di dalam kontainer ini coba saya gedein dikit ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, kemudian di dalam kelas kontainer ini, perhatikan Sobat Koper, kita buat untuk judulnya terlebih dahulu. Nah, saya ketik saja begini, heading 2. Oke. Kemudian di sini saya kasih judul misalkan nanti ada muncul tulisan monitoring sensor tanpa database. Oke. Kemudian memanfaatkan soket UDP. Nah, coba bisanya kita buat seperti ini judulnya ya. Judul yang tampil nanti. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Kita save, kita simpan. Kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian coba kita bawa ke tengah ya, supaya tampilannya agak bagus. Kita kembali. Nah, untuk membuat dia tampil tulisannya di bagian tengah, maka di bagian div-nya, ini kita tambahkan style. Ya. Di sini saya kasih spasi sebelum penutup siku itu. Saya spasi di sini, kemudian saya ketik style. Kemudian di sini saya kasih text align, kasih center. Oke. Nah, ini kalau saya simpan, kita refresh tampilannya, maka dia akan berada di tengah sekarang. Oke. Nah, kemudian berikutnya, coba tulisannya ini kita bawa sedikit turun ke bawah ya. Jangan terlalu mepet ke atas. Nah, ini gimana caranya? Kembali lagi, masih di stylenya. Oke, di baris div, kontainernya, masih di style. Setelah tulisan center, kasih titik koma. Kemudian di sini kasih aja stylenya itu margin top. Nah, misalkan saya kasih 100 pixel. Nah, nanti kalau kurang silahkan ditambahkan sendiri ya. Saya simpan, coba kita refresh lagi. Oke, ini jaraknya sudah 100 pixel segini.
Ya, buat saya sih cukup ya. Nah, berikutnya, nah coba ini kita pecah tulisannya ya. Artinya di sini nanti yang kita buat dua baris. Pertama ada tulisan monitoring sensor tanpa database, kemudian memanfaatkan soket UDP-nya kita taruh di bawah. Oke, kita kembali ke sini. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai cara konvensional saja. Setelah tulisan database, nah, setelah tulisan database kita kasih seperti ini. BR ya. BR itu artinya break. Jadi semua item atau komponen atau tulisan yang setelah kata break itu, maka dia akan otomatis membuat baris baru. Oke, saya simpan. Kita refresh lagi. Nah, sudah seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk judulnya. Nah, berikutnya kita akan membuat tempat untuk menampilkan nilai sensornya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan coba memanfaatkan sebuah fasilitas Bootstrap namanya kartu. Ya, fasilitas kartu atau card. Oke, namun sebelum itu, nah di sini masih tulisan Hello World ya. Ini sedikit mengganggu, kita ganti saja, mumpung ingat. Oke, kita kembali. Nah, tulisan itu ada di title sini ya. Nah, di bagian title sini kita ganti saja. Misal titelnya apa nih? Soket sensor aja, gitu ya. Soket sensor. Artinya nilai sensor yang dikirim melalui soket UDP ya. Oke, cukup. Kita refresh lagi. Apakah sudah berubah? Oke, sudah berubah ya. Nah, sekarang kita buat tampilannya menggunakan fasilitas card atau kartu dari Bootstrap-nya. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya di dokumentasi Bootstrap-nya juga sudah ada ya. Di sini nanti tinggal kita ketik card. Nah, di sini nanti tinggal kita pilih card. Nanti pilihan kartunya itu jenis-jenisnya atau modelnya itu ada banyak sekali di sini. Nah, nanti tergantung kita mau menggunakan model kartu yang seperti apa. Oke. Nah, di sini misalkan coba kita cari yang ada header sama bodinya ya. Jadi ada header sama body. Oke, coba yang ini ya. Ini ada card header sama bodinya. Ini kita pakai saja. Ini kita langsung copy. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Nah, tepatnya kita letakkan di dalam div kontainer ini ya, di bawah heading 2 judulnya tadi. Nah, di sini kita paste saja. Ini untuk kartu guna menampilkan nilai sensornya nanti. Ini saya paste saya di sini, kemudian saya atur supaya lebih bagus ya. Oke. Jadi di kartunya ini ada headernya, kemudian ada bodinya. Nah, sekarang untuk headernya, nah karena nanti kita menggunakan sensor DHT11, nilainya nanti ada dua ya yang bisa kita baca, yaitu suhu dan kelembapan. Nah, misalkan di sini yang pertama saya tuliskan begini, suhu. Oke. Nah, kemudian untuk bodinya ini isinya kita buang saja. Nah, isinya kita buang saja. Nah, coba nanti kita tampilkan di sini nilai sensornya. Nah, nilai sensor misalnya anggaplah sekarang 0 ya, nilainya 0. Nah, jadi nanti Sobat Kopa bisa buat dulu seperti ini. Jadi sebuah kartu di mana headernya, judul atasnya itu, bagian atasnya itu ada tulisan suhu, kemudian di bagian bodinya ada angka 0 yang nanti mewakili nilai sensor suhu ya dari DHT11-nya. Oke, sebelum jauh-jauh kita simpan dulu, kita lihat dulu hasilnya ya. Seperti biasa di channel Coding Perangkat selalu step by step supaya nanti hasil akhirnya bisa maksimal. Ini kita simpan, kemudian coba kita jalankan dulu. Nah, kita refresh web kita lihat hasilnya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini ya. Nah, tinggal kita atur nih ukuran hurufnya, kemudian pewarnaan dan lain-lain. Oke? Baik. Nah, sekarang coba misalkan di bagian card headernya. Headernya ini saya mau buat ukuran hurufnya dulu kita perbesar ya. Kita kasih style. Nah, kasih aja font size. Misalkan saya kasih 30 pixel. Saya simpan, refresh. Kita lihat. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kemudian alangkah bagusnya ini sedikit cetak tebal. Nah, cetak tebal, berarti masih di stylenya. Ini kasih titik koma, kemudian font weight. Kasih aja bold. Simpan. Kita refresh lagi. Nah, gitu ya.
Sudah cetak tebal ya. Nah, kemudian ini bagusnya backgroundnya kita kasih warna merah deh. Ya, backgroundnya. Masih di style, titik koma lagi, background color. Nah, kasih aja red. Oke, simpan, refresh lagi. Oke, step by step. Sudah, kemudian tulisannya jadinya tenggelam ya. Kita kasih tulisannya jadinya warna putih saja. Nah, setelah red ini, titik koma, kasih untuk warna tulisan itu style color. Kasih aja white. Simpan, refresh lagi. Oke, sudah bagus ya. Nah, sekarang saya rasa untuk headernya cukup. Nah, sekarang kita fokus ke bagian nilainya ya, angkanya. Nah, untuk angkanya, coba kita kasih ukuran hurufnya sedikit lebih besar ya. Nah, supaya lebih besar itu kita kasih aja heading 1 ya. Nah, caranya gini. Ini saya hapus dulu angka nolnya. Kasih aja begini H1, tekan tab. Nah, inilah enaknya kalau menggunakan Sublime. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya kita kasih angka 0 misalkan. Ya, angka 0 ini sementara karena nilai sensornya kan belum kita dapatkan dari node MCU ya. Jadi kita set dulu manual angka 0-nya. Saya simpan. Kita refresh. Oke. Kalau dirasa kurang besar, silahkan Sobat Koper bisa buat yang sedikit lebih besar lagi. Oke. Nah, berikutnya, ukuran untuk kartunya ini terlalu panjang ya. Nah, nanti coba ini kita batasi saja Sobat Koper. Caranya itu adalah di bagian kartunya, ya, div class card-nya ini kita kasih style juga. Nah, stylenya ini adalah kita atur width-nya. Lebarnya jangan terlalu besar ya. Kita buat saja lebarnya itu 30% dari panjang keseluruhan. Oke, ini coba kita simpan, kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Nah, ukurannya jadinya seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, berikutnya ini baru suhu. Nah, sekarang kita butuh untuk menampung nilai kelembabannya. Nah, untuk menampung nilai kelembaban di sini saya copy saja. Jadi ini untuk kartu suhu ya. Nah, ini saya kasih keterangan. Cara ngasih keterangannya begini. Tekan tombol kontrol, kemudian tekan tombol slash. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, atau diketik manual juga boleh. Cara ngetik manualnya, tanda lebih kecil, tanda seru, minus minus, spasi, minus minus, tutup dengan tanda lebih besar. Nah, baru kasih keterangan di tengah-tengahnya ya. Nah, ini kartu untuk suhu. Kemudian ini saya copy, saya paste di bawah sebagai tanda bahwa ini adalah akhir dari kartu untuk suhu. Nah, kemudian ini saya copy, Sobat Koper. Saya copy, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, kita buat ini kartu untuk kelembaban. Oke. Kartu untuk kelembaban berarti ini tulisan suhu saya ganti. Kelembaban. Oke, sementara juga nilainya 0. Coba kita save, kita simpan dulu. Kita kembali refresh tampilannya. Oke, sudah jadi 2 seperti ini ya. Tapi masih bersusun ke bawah. Nanti kita akan buat nanti bersusun ke samping ya. Oke, pelan-pelan dulu. Nah, ini kita ubah dulu warnanya, jangan warna merah. Supaya nanti kelihatan beda, ini kita kasih warna biru. Nah, berarti background color-nya kita ganti jadi blue. Oke, saya simpan. Kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah berganti biru. Nah, sekarang bagaimana cara supaya dia bersusunnya ke samping, bukan ke bawah? Nah, caranya gampang sekali. Perhatikan. Nah, di dalam atau di bawahnya, tepatnya di bawah heading 2 ya, dari judul ini Sobat Koper, kita akan apit semua kartu ini. Total ada 2 kartu ya. Kita apit atau kita bungkus dengan div yang baru. Nah, kita buat div di sini. Kita buat div di sini. Oke, pelan-pelan. Oke, ini saya ganti dulu. Ini tadi untuk akhir dari kartu kelembaban ya. Jadi kita bungkus dengan div yang baru di sini. Ada div, kemudian penutupnya itu setelah akhir kartu kelembaban. Di sini. Tutup di sini. Oke. Awas ya. Jadinya kalau saya rapikan, Sobat Koper, seperti ini. Jadi 2 kartu yang tadi barusan kita buat, itu diapit di dalam div yang baru.
Oke ya. Nah, kemudian, ini bisa kita atur stylenya di sini. Silahkan ketik aja style supaya dia bersusun ke samping, tidak ke bawah seperti ini, tapi dia nanti bersusun ke samping. Caranya mudah sekali. Tinggal ketik stylenya begini, display flex. Nah, ini kalau dalam Bootstrap itu namanya flexbox ya. Nanti Sobat Koper bisa browsing-browsing apa itu flexbox. Baik Sobat Koper, kita simpan dulu, kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Apakah dia sudah bersusun ke samping atau masih ke bawah? Nah, dia sudah bersusun ke samping. Tapi, ini semua kartunya itu masih di sebelah kiri ya. Coba kita bawa ke tengah, supaya tampilannya lebih bagus. Oke? Nah, cara menampilkannya supaya dia berada di tengah, kita kembali. Masih di style flexbox-nya ya. Ini di sampingnya flexbox. Ini kasih titik koma. Kemudian di sini tinggal ketik justify content. Kasih center. Oke, justify content, kasih center. Simpan. Kemudian refresh. Nah, ketika di refresh, dia otomatis sudah berada di tengah-tengah. Nah, ini saya rasa sudah cukup nih. Oke, tampilannya sudah menarik, sudah bagus, sudah kelihatan rapi. Nah, berikutnya, saya ingin menambahkan sebuah gambar di bawahnya ya. Seperti biasa, logo coding perangkat. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke sini. Baik Sobat Koper, untuk menambahkan logo, perhatikan. Kita lihat di bagian penutupnya div kelas kontainer ini ya. Ini kalau ditelusuri lurus ke bawah, itu penutupnya itu ada di sini. Saya mau buat di sini, saya enter. Di sini untuk logo coding perangkat. Ya, sekali lagi Sobat Koper bisa menggunakan gambar yang berbeda. Oke, di sini saya buat div yang baru. Kemudian sama saya kasih kelas kontainer pembungkusnya. Nah, kemudian di dalam div class container ini, di sini saya letakkan sebuah gambar, komponennya image ya. Kemudian sumbernya, sumber gambarnya atau gambarnya diambil dari folder images yang kita punya di sini. Nama filenya itu adalah codingperangkat.png. Berarti nama foldernya dulu, garis miring nama filenya codingperangkat.png. Saya simpan, kemudian kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Oke, sudah tampil. Kita bawa ke tengah. Caranya gimana? Gampang, seperti tadi. Di bagian div-nya kita kasih style, text align center. Oke, simpan, refresh. Nah, dia sudah ke tengah. Terlalu mepet ke kartunya, kita buat sedikit turun ke bawah. Oke, kita kembali, masih di stylenya, titik koma, kasih aja apa nih, padding top atau margin top juga boleh. Padding top aja, kita kasih 10 pixel. Kalau kurang nanti bisa ditambahin, atau kalau kelebihan nanti dikurangi. Simpan, kita refresh. Nah, sudah bagus ya, posisinya sudah enak kelihatan. Baik Sobat Koper, untuk tampilan webnya saya rasa cukup dulu ya. Nah, berikutnya, nah ini inti dari video tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara mengirim dan menampilkan nilai sensor di halaman website kita menggunakan soket UDP. Nah, di sini ya. Oke, nah bagaimana cara memanfaatkan soket UDP ini? Langkah pertama, ada sebuah library yang harus kita aktifkan di PHP-nya. Apabila library ini tidak diaktifkan, maka penggunaan soket UDP ini akan error. Nah, bagaimana cara mengaktifkan soket UDP ini atau library soket UDP ini? Pertama, Sobat Koper silakan ke lokal C, folder XAMPP, ya. Nah, kemudian di dalam folder XAMPP ini, cari folder PHP. Nah, di sini ada folder PHP, buka. Nah, kemudian cari file namanya php.ini. php.ini. Oke. Kalau saya punya ada di sini ya. Nah, logonya itu ada simbol gearbox ya. Seperti ini.
Nah, file ini silakan Sobat Koper buka, klik kanan, kemudian edit. Nah, oke. Awas, hati-hati. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, Sobat Koper, silakan tekan Ctrl F atau Find gitu ya, Ctrl F untuk menampilkan dialog box Find. Nah, kemudian ketik saja socket. Nah, ketik di sini socket. Nah, kalau sudah, silakan klik Find Next. Nah, kemudian Anda klik Find Next sampai ketemu file namanya extension sama dengan php_socket. Nah, sampai Sobat Koper ketemu ini. Ini pada saat Sobat Koper menginstal XIMPP atau aplikasi SAM ya, SIMPP, ini defaultnya ini tidak aktif. Defaultnya itu seperti ini. Nah, ada tanda titik koma di depannya. Apabila ada tanda titik koma di depannya atau karakter titik koma di depannya, berarti library socket ini itu artinya tidak diaktifkan. Jadi semua yang ada titik komanya ini semuanya berarti tidak diaktifkan. Nah, defaultnya itu seperti ini Sobat Koper. Jadi langkah yang harus Sobat Koper lakukan adalah cari baris perintah extension sama dengan php_sockets.dll. DLL itu dynamic library ya. Nah, kemudian dynamic link library. Berikutnya, buang tanda titik koma yang ada di depannya. Nah, buang tanda titik koma yang ada di depannya. Kalau sudah, Sobat Koper simpan. File, save. Kemudian kalau sudah disimpan ini bisa di-close. Ini bisa di-close juga. Nah, kemudian di aplikasi SAM-nya, nah, kita klik 2 kali ya di taskbar-nya ini. Oke, sampai nanti muncul aplikasi SAM-nya lagi. Kemudian Sobat Koper stop dulu Apache-nya. Nah, kenapa harus di-stop? Karena tadi kita melakukan perubahan konfigurasi di file PHP-nya ya. Jadi file php.ini itu adalah file konfigurasi untuk PHP-nya. Jadi ketika ada perubahan di sana, supaya perubahannya itu bisa berlaku atau diaktifkan, ya perubahan yang kita lakukan tadi aktif, maka web server Apache-nya harus di-stop dulu, kemudian di-start kembali. Pastikan ketika di-start itu tidak ada error sama sekali. Ya. Kenapa? Karena bisa saja nanti pada saat melakukan perubahan ternyata ada karakter yang justru bertambah gitu ya, sehingga ketika Apache-nya di start itu justru error. Jadi pastikan tadi yang dihilangkan hanya tanda titik komanya saja. Oke, nah kalau sudah seperti ini jalan otomatis, maka soket PHP-nya itu sudah jalan. Oke, soket UDP-nya sudah jalan. Nah, apabila sudah jalan berarti kita sudah bisa menggunakan untuk melakukan pengiriman data ya. Oke, kalau sudah ini kita close saja lagi. Nah, sekarang berikutnya. Sebelum kita menampilkan nilai sensor di halaman web yang sudah kita buat ini, maka nanti tahapan yang harus dilakukan adalah bagaimana cara website ini akan meminta data ke node MCU, data apa? Yaitu data sensor, yang nantinya ketika dia minta, barulah node MCU ini memberikan datanya ke website. Ya. Nah, tentunya permintaan ini itu dilakukan nanti menggunakan soket UDP yang tadi kita aktifkan, gitu ya. Jadi langkah berikutnya yang kita lakukan ini adalah kita coba bikin program kecil dulu. Program ini nanti fungsinya untuk minta data ke node MCU. Oke? Nah, caranya bagaimana? Silahkan kita kembali ke Sublime-nya. Kita tambah file baru. Ya, kita tambah file baru. Klik kanan di bagian socket sensor, new file. Oke, kemudian simpan dulu, kita save. Nah, ini kasih saja nama minta data. Nah, gitu aja ya. Minta data tanpa spasi. .php. Minta data .php. Artinya nanti file ini bisa kita gunakan untuk meminta data sensor ke node MCU. Kalau sudah, langsung simpan saja. Save. Oke. Nah, perintah untuk minta datanya itu nanti kita melewati soket UDP-nya ya. Jadi sebenarnya nanti yang ditembak itu apa? Yang ditembak itu adalah alamat IP dari node MCU-nya. Tapi nanti ini kan kita belum bikin program untuk Arduino-nya ya, node MCU-nya. Makanya nanti kita belum tahu alamat IP dari node MCU-nya ini berapa.
Tapi kita siapkan saja dulu program untuk minta datanya. Nah, caranya pertama kita buat tag PHP-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat sebuah function ya. Saya buat sebuah function. Functionnya adalah saya samakan aja nama filenya. Di sini functionnya namanya minta data. Dalam kurung. Nah, function ini itu isinya ada 3 parameter. Pertama, parameternya adalah parameter host. Ya, parameter host. Parameter host ini apa? Tidak lain adalah alamat IP dari node MCU-nya nanti ketika terkoneksi ke jaringan WiFi. Ya, ingat nanti basisnya ini sebenarnya adalah server akan meminta data ke node MCU dengan cara mengirimkan permintaan itu melalui alamat IP-nya node MCU. Jadi nanti node MCU-nya ini alamat IP-nya berapa, maka permintaan itu akan dikirim ke alamat IP itu. Oke? Nah, nanti di node MCU ini akan merespon permintaan dari servernya, kemudian nanti dia akan mengirimkan data dalam bentuk nilai sensor ke alamat IP servernya. Jadi sistem komunikasinya seperti itu, ya. Nah, itu menggunakan soket UDP supaya bisa terbaca data yang dikirim tadi dari server ke node MCU, begitupun sebaliknya. Oke? Nah, yang pertama adalah hostnya, alamat IP-nya nanti. Nah, nanti kita lihat alamat IP node MCU-nya berapa, koma. Parameter yang kedua adalah portnya. Nah, ini penting juga nih. Port ini adalah lubang komunikasi atau jalur komunikasi antara server dengan node MCU. Oke? Nah, nanti sebenarnya portnya ini itu bisa kita set itu mulai 0 sampai 65535 ya. Nanti kita bahas lebih detail dengan itu. Kemudian parameter ketiga adalah pesan. Pesannya apa? Nah, nanti jadi prinsip dasar dari soket UDP itu Sobat Koper, dia harus bisa berkomunikasi dua arah. Ya. Jadi kalau salah satunya saja yang merespon, yang satunya tidak merespon, maka data tidak akan terjadi, gitu ya. Ibaratnya kita ngobrol sama orang, ya orang tersebut juga harus merespon. Sama dengan ini, ya komputernya minta data, ketika dia betul-betul terkoneksi dengan node MCU dan node MCU bisa menerima permintaan dari server, maka node MCU-nya akan memberikan data yang diminta. Oke ya. Jadi ada 3 parameter yang dibutuhkan. Jadi host, alamat IP-nya, kemudian port, lubang komunikasinya atau jalur komunikasi, kemudian pesannya apa. Oke, nanti kita tentukan pesannya ya. Artinya begini, di dalam komunikasi menggunakan soket UDP ini, pesan apapun bisa diterima. Nah, ini bahaya nih. Jangan sampai nanti kita sudah buat seperti itu, tingkat keamanannya juga rendah gitu ya. Artinya orang ngirim apapun, dia nanti akan merespon. Node MCU-nya akan merespon dan memberikan data. Nah, itu juga akan kita minimalisir nanti. Jadi pesannya nanti khusus, pesan yang dikirimkan dari server komputernya ke node MCU-nya apa. Misalnya kita tentukan nanti gitu ya. Kalau selain pesan itu dia tidak akan merespon. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini begin end. Oke. Yang pertama, kita tentukan soketnya dulu. Kita bikin soket untuk komunikasinya. Caranya, saya misalkan siapkan sebuah variabel soket di sini. Ini variabelnya bebas saja ya. Kemudian soket underscore create. Kita buat dulu soketnya. Nah, kemudian ada 3 parameter yang dibutuhkan. Parameter yang pertama itu adalah domain. Sobat Koper ketik aja af underscore inet. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Kemudian tipenya itu adalah sok underscore diagram. Kemudian protokolnya kita menggunakan protokol UDP namanya. UDP itu singkatan dari User Datagram Protocol. Ketik saja sol underscore UDP. Oke. Ini default untuk pembuatan soket ya. Soket ini nanti yang akan kita pakai untuk mengirim dan menerima data. Baik, kalau sudah, nah ini saya kasih keterangan saja buat soketnya terlebih dahulu ya, atau create soket. Nah, yang berikutnya adalah buat koneksi ke soketnya. Jadi setelah kita buat, kita akan coba connect ke soket tersebut ya, buat koneksi ke soketnya. Caranya gini, misalkan saya tampung hasilnya nanti di result ya, atau ya, enggak apa-apa.
Sekali-kali pakai bahasa Inggris nggak apa-apa lah ya. Variabelnya result sama dengan socket underscore connect. Nah, kita akan connect ke soketnya sekarang. Kemudian ada beberapa parameter. Dalam hal ini nanti kita akan gunakan 3 parameter ya. Defaultnya itu ada 2. Tapi di sini nanti kita akan gunakan 3 parameter. Yang pertama soket. Soket ini tidak lain nanti kita gunakan variabelnya. Di sini saya tadi buat variabel soket. Nah, di sini kita ketikkan $ nama variabelnya soket. Oke. Kemudian address. Nah, address ini Sobat Koper itu adalah alamat IP yang dituju nanti. Ingat, servernya, komputernya akan minta data ke node MCU. Berarti nanti alamat IP-nya node MCU berapa. Nah, dalam hal ini karena kita belum tahu, nah, tapi kita punya variabel host tadi di atas ya. Nah, ini kita pakai saja yang ini. Karena nanti function ini akan kita panggil, kita gunakan sesuai dengan alamat IP yang nanti akan didapatkan oleh node MCU. Kita akan buat nanti setelah ini ya. Oke, sementara untuk address-nya kita gunakan variabel host yang ada di sini. $host, satu parameter lagi yaitu adalah portnya, port berapa yang dipakai. Nah, di sini ada variabel port. Kita masukkan seperti ini. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Oke, ini akan mencoba connect ke soket yang dibuat. Kemudian hasilnya connect apa enggak, itu nanti ditampung di dalam variabel result ini. Variabel ini bebas ya. Mau diganti dengan variabel yang lain juga boleh, yang penting jangan pakai spasi. Nah, kemudian uji apakah soketnya, apakah berhasil connect gitu ya, berhasil connect ke soket atau tidak. Atau tidak. Nah, oke. Nah, kalau sudah, cara ujinya gini. Jika hasilnya variabel result ya sama dengan false, jadi hasilnya itu sebenarnya ada 2 ya. Ketika mencoba connect seperti ini, jawabannya itu cuma 2, true atau false. Kalau dia false, artinya gagal connect. Oke? Nah, tapi kalau dia true, berarti berhasil connect. Nah, jika dia false, maka kita buat coba lagi. Dia akan mengembalikan nilai false, return false. Artinya, ini artinya gagal nih. Ya. Apabila gagal connect, maka dia akan mengembalikan bahwa atau menginformasikan bahwa koneksinya gagal. Ya, koneksinya gagal. Nah, berikutnya, nah ini yang penting. Pada saat ingin meminta data, artinya komputernya ini meminta data nanti ke node MCU-nya, dalam hal ini adalah web server kita ya, aplikasi web kita. Nah, ketika dia minta data ke node MCU, berarti langkah pertama dia harus memastikan dulu bahwa dia tuh betul-betul terkoneksi. Nah, bagaimana caranya supaya tahu dia terkoneksi? Maka komputer harus mengirimkan data ke node MCU. Oke, mengirimkannya lewat apa? Lewat soket UDP-nya. Nah, sebenarnya ini semacam apa ya? Kalau dalam istilah komunikasi data itu namanya handshaking method. Handshaking method ini ibaratnya kita ngobrol sama orang, kita manggil dia. Misalkan kita manggil atau kita sapa gitu ya, halo. Kalau dia bisa menjawab kembali halo juga, berarti komunikasi terjalin. Nah, ketika saya ucapkan halo, berarti saya mengirimkan data halo ke orang itu, gitu ya. Kemudian dibalas halo juga, berarti itu adalah respon. Jadi data permintaan saya tadi, saya kirimkan dalam bentuk halo, kemudian dia balas halo juga, berarti itu adalah responnya. Nah, berarti di sini supaya tahu untuk menguji koneksi, maka kita kirim data. Nah, atau jangan kita lah ya. Maka server akan kirim data. Nah, cara ngirim datanya gimana? Gini, socket underscore write dalam kurung. Nah, awas, socket underscore write dalam kurung. Pertama, parameternya itu adalah variabel soketnya. Soket. Oh, salah ya. Oke, soket. Kemudian berikutnya pesannya apa? Di sini tadi kita punya variabel pesan ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Pesan. Koma. Berikutnya panjang dari pesan yang dikirim. Nah, ini penting ya, panjang dari pesan yang dikirim. Jadi kalau misalnya kita nanti kirim halo, berarti hurufnya itu ada H, A, L, L, O. Berarti ada 5 panjangnya.
Nah, daripada kita ribet menghitung, maka PHP itu sudah menyediakan fasilitas strlen namanya, string len, artinya panjang stringnya. Strlen dalam kurung yang mau diukur panjang pesannya apa? Yaitu variabel pesan. Ya, di sini kita masukkan aja strlen dari variabel pesan. Jadi nanti parameter apapun yang kita masukkan di sini, pesannya apa saja, maka itu nanti akan dihitung panjang pesannya berapa. Oke ya. Nah, kemudian ini dia akan ngirim data ke node MCU. Tentunya kalau memang terkoneksi, maka node MCU ini akan memberikan respon kembali. Nah, responnya itu kita tangkap di sini. Tangkap respon dari node MCU. Oke, nah caranya bagaimana? Saya sediakan misalkan apa nih? Misal data diterima. Nah, gitu aja lah ya. Data yang diterima, maksudnya data yang diterima dari node MCU, responnya apa? Nah, caranya gini, socket underscore read. Nah, awas, ketika dia ngirim, perintahnya socket.write. Artinya ngirim dari komputer ini, servernya ini ngirim permintaan ke node MCU. Kemudian dibalas, itu nanti hasil balasnya itu juga akan melalui socket UDP-nya. Nah, kita bacalah isi dari pesan itu dengan cara perintahnya socket.read. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dua parameter yang kita butuhkan. Yang pertama, parameter socketnya apa? Ini dari variabel socket yang ada di sini. Koma, nah ini penting, portnya. Portnya berapa? Ya, portnya berapa? Nah, di sini portnya kita bisa tentukan port ini antara 0 sampai 255. Nah, di sini saya tuliskan ya. 0 sampai 65.535. Itu port yang bisa dipakai. Nah, cuman di sini portnya nanti kan kita set ketika kita memanggil function minta data ini. Ya, memanggil function minta data. Nah, di sini itu ada variabel port. Nah, di sini kita pakai aja nih, port. Jadi parameternya ada dua ya, socketnya apa, ini. Kemudian portnya apa, berarti diambil dari sini. Oke ya. Nah, hasilnya itu nanti ditampung di dalam variabel data diterima. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan. Berikutnya, Sobat Koper, adalah kita close socketnya. Jadi setelah data diterima, itu dianggap satu proses selesai. Ya, close socket. Nah, perintahnya gimana? Socket underscore close. Dalam kurung variabel socketnya apa? Ini. Oke. Titik koma. Nah, berikutnya kembalikan hasil yang diterima dari node MCU-nya. Dalam hal ini adalah responnya, ya, respon node MCU. Jadi tadi ketika nanti kita kirim permintaan gitu ya, maka tugasnya node MCU itu adalah memberikan data sensor dari DHT11-nya. Nah, cara mengembalikannya bagaimana? Return variabel penampung data setelah diterima. Itu ada di sini. Nah, return variabel data diterima. Titik koma. Oke, ini function untuk minta data. Ini masih berupa function, tapi belum berjalan, ya, karena masih berupa function. Nah, sekarang kita gunakan function ini. Jadi nanti ketika kita jalankan minta data.php, maka otomatis akan mengirim permintaan ke node MCU-nya. Oke, nah sekarang kita eksekusi di sini ya. Eksekusi function minta datanya. Nah, caranya gini. Saya siapkan dulu variabel hasil sama dengan nanti ini menampung hasil akhir dari function minta data ini ya. Nah, isinya apa? Isinya nanti itu adalah isi variabel data diterima. Nah, oke ya. Nah, caranya gini, hasil sama dengan minta data dalam kurung. Nah, ingat, minta data itu parameternya ada 3. Hostnya apa? Host ini tadi adalah alamat IP node MCU-nya. Nah, ini kita belum tahu nih. Ini sementara kita kosongkan dulu. Ya, kita kosongkan dulu. Karena kita belum tahu. Nah,
Ini baru bisa kita isi Sobat Koper setelah kita bikin kode untuk node MCU-nya. Oke, parameter kedua, portnya. Nah, portnya di sini misalkan saya pilih port 1223. Nah, gitu aja lah ya. Pokoknya portnya itu antara 0 sampai dengan 65535. Itu yang bisa dipakai. Koma. Parameter ketiga, pesannya apa? Misal, saya mau pesannya pakai petik 1 ya semuanya. Pesannya misalkan minta. Nah, gitu aja. Jadi nanti sebenarnya servernya itu akan mengirim pesan minta ke node MCU. Di node MCU nanti kita uji. Apabila ada pesan minta dari server, maka dia akan mengirimkan nilai sensor DHT11. Dalam hal ini adalah suhu dan kelembapan. Oke? Nah, apapun hasilnya itu kan nanti ditampung di dalam variabel data diterima ini, ya. Jadi tangkap respon dari node MCU-nya, responnya itu apa? Responnya dalam bentuk nilai sensor nanti. Nah, nilai sensor itu nanti karena dia di sini ada perintah return, dikembalikan hasilnya itu nanti akan otomatis tertampung di dalam variabel hasil. Nah, begitu alurnya ya. Jadi hasil proses dari minta data ini itu tidak lain adalah isinya variabel data diterima yang dikirimkan dari node MCU. Jadi apapun yang dikirim dari node MCU itu nanti tertampung di dalam variabel data diterima. Nah, variabel data diterima itu di return dikembalikan hasilnya ditangkap oleh variabel hasil. Nah, variabel hasil ini coba kita cetak ya. Cetak hasilnya. Echo variabel hasil. Nah, seperti inilah kurang lebih ya, Sobat Koper. Jadi, kalau dilihat alurnya, server minta data node MCU ngerespon, ditangkap hasilnya di sini. Hasil tangkapan ini dikembalikan, kemudian ditampung di dalam variabel hasil. Variabel hasil inilah yang dicetak. Cetak hasil. Nah, gitu ya. Jadi nilai sensor nanti yang didapatkan dari node MCU dari sensor DHT11-nya itu hasil akhirnya ditampung di dalam variabel hasil ini. Nah, variabel hasil inilah nanti yang akan kita olah, kita akan tampilkan di halaman web kita. Di sini, ya. Nah, tentunya masih ada tahapan nanti. Baik, Sobat Koper. Nah, kalau sudah, ini bisa kita simpan. Nah, ini belum bisa kita jalankan. Kenapa? Karena di sini masih ada bagian yang kosong ya, yaitu bagian hostnya. Tidak lain adalah alamat IP dari node MCU-nya. Berarti sebelum menjalankan file minta data.php ini, kita harus bikin terlebih dahulu program untuk node MCU-nya supaya kita tahu alamat IP node MCU-nya ini setelah terkoneksi ke jaringan WiFi itu berapa. Nah, itulah nanti yang akan kita masukkan di sini. Oke ya? Baik, ingat step by step. Baik Sobat Koper, kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya kita akan fokus ke program node MCU-nya. Nah, ini sementara saya minimize saja dulu.